家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini dikepung oleh banyak prajurit Taixu. Ada juga banyak orang kuat yang pada saat ini satu persatu menyerang ke arah Xiaoyan, dan Xiaoyan pada saat ini harus terus-menerus bertahan. Sementara itu di salah satu dewa Taixu pada saat ini terlihat ada beberapa sosok yang tampaknya mengamati pertempuran. Di belakang dari sosok-sosok ini ada sosok yang ternyata adalah Yang Mulia Ratu yang masih menggambar wajah Xiaoyan. Chuan King yang menyaksikan pertempuran juga pada saat ini segera bertanya kepada Yang Mulia Ratu apakah ini adalah orang yang ia pilih. Lukisan dari Yang Mulia Ratu semakin lama semakin bagus dan sebaiknya ia memanfaatkan kesempatan ini. Mungkin ini adalah kali terakhirnya ia melihat orang ini hidup-hidup. Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini berbicara dengan suara lembut sambil melukis. Sosoknya berkata bahwa seseorang akan mati kali ini, tetapi itu mungkin bukan Xiaoyan. Chuan King tersenyum dan pada saat ini segera berkata sebaiknya Yang Mulia Ratu melihat berapa banyak orang kuat yang dimiliki oleh Taixu. Bagaimana mungkin mereka tidak akan bisa menghabisi orang langkah pertama keabadian dewa. Selama ia memberi perintah, reinkarnasi Yang Mulia akan dikebung dalam sekejap. Selanjutnya ia akan dihancurkan berkeping-keping dan benar-benar mokat. Ini merupakan jalan buntu dan tidak akan ada jalan baginya untuk bisa melarikan diri dan mundur. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chuan King, barulah Yang Mulia Ratu pada saat ini berhenti melukis. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia pasti bisa mencobanya. Dengan cara ini juga ia akan dapat memverifikasi apakah Xiaoyan adalah reinkarnasi Yang Mulia atau bukan. Oleh karena itu, apalagi yang pada saat ini ia tunggu. Ditatap oleh Yang Mulia Ratu, Chuan King pada saat ini merasa rambutnya berdiri tegak dan senyumnya seketika membeku. Kelopak matanya berkedut sedikit seolah ia tidak mengerti dari mana sang ratu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Chuan King pada saat ini terdiam cukup lama, tetapi ia tidak memilih untuk langsung menghabisi Xiaoyan dan tetap tidak mengubah rencananya. Ia berniat untuk melemahkan Xiaoyan di dalam pertempuran terus-menerus seperti ini. Pada saat ini banyak prajurit Taixu di area pertempuran bertarung melawan Xiaoyan dalam pertarungan beronde-ronde. Mereka bergantian bertempur satu lawan satu. Mereka ingin menggunakan ini untuk menghabiskan energi dan menyiksa Xiaoyan. Di tengah-tengah Xiaoyan yang pada saat ini tampak terlihat dikerumuni. Di Dewa Taixu tempat Chuan King dan yang lainnya berada, terlihat juga ada sesosok tubuh tinggi dengan memandang ke arah Xiaoyan. Ada tatapan kekhawatiran di matanya dan jika Xiaoyan melihatnya, Xiaoyan pasti akan mengenalinya secara sekilas. Ia adalah Qiu Qiu yang selama ini difikirkan oleh Long Yi. Sekarang ia tampak terlihat tinggi dan anggun dengan sosok berlekuk yang terlihat jelas di balik balutan ketat Void God Armor. Qiu Qiu pada saat ini mengepalkan tinjunya menatap ke arah Xiaoyan yang tampak kelimpungan. Qiu Qiu pada saat ini bergumam, mengapa tidak ada bala bantuan? Di manakah tim Fearless dan di manakah semua orang dari Senshi? Apakah ia harus melakukan semua ini sendirian? Qiu Qiu memiliki ekspresi serius pada saat ini, dan jika Xiaoyan benar-benar dalam bahaya hidup dan mati atau kematian, ia tampaknya pasti akan membantu Xiaoyan. Namun meskipun begitu, untuk saat ini Qiu Qiu masih belum berani bertindak gegabah dan masih memikirkan cara bagaimana untuk bisa menyelamatkan Xiaoyan. Sementara itu di pusat benturan, Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan pria kekar dan Xiaoyan mengadu tinju. Dalam benturan singkat ini, si pria pada saat ini melesat mundur dan pertempuran di antara mereka telah berlangsung beberapa ronde.
Wajah si pria berubah drastis dan ia pada saat ini tahu bahwa kekuatan Xiaoyan ini tidak kaleng-kaleng. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus memikirkan cara untuk berhadapan dengan para prajurit Taiksu. Tingkah laku Taiksu ini sangat aneh. Mereka benar-benar memilih cara untuk menghadapi Xiaoyan satu demi satu di dalam pertempuran. Jika seperti itu permasalahannya, maka Xiaoyan pada saat ini harus mendapatkan dukungan dari sosok lain. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menggunakan klon jangkrik emas di dalam pertempuran. Xiaoyan pun lanjut melakukan pertempuran dan setiap kali Xiaoyan berhasil menghabisi seseorang dari Taiksu, Xiaoyan akan menghancurkan tubuhnya dan melahap kekuatannya untuk jangkrik emas. Jiwa dari sosok tersebut juga akan langsung dimasukkan oleh Xiaoyan ke dalam bendera penekan jiwa. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memaksimalkan pertempuran agar Xiaoyan mendapatkan manfaat di dalam pertempuran. Dengan adanya begitu banyak musuh, akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menghabisi mereka selama pertempuran. Tentu saja semakin lama musuh yang dihadapi oleh Xiaoyan akan menjadi semakin kuat. Setelah menghadapi beberapa sosok, pada saat ini kekuatan dari klon jangkrik emas juga telah menembus ke langkah ketiga keabadian dewa. Namun meskipun begitu, hal ini masih jauh dari cukup karena saat kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar, Xiaoyan merasakan ada banyak aura kuat di sekitarnya yang jauh lebih kuat daripada musuh-musuh sebelumnya. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan harus meningkatkan kekuatan klon jangkrik emas sebanyak mungkin agar dapat bertahan dalam pertempuran berikutnya. Xiaoyan juga tidak tahu apakah sesungguhnya yang dilakukan oleh Ye Beijing dan tidak peduli alasan apa ia melakukan hal ini, Xiaoyan tidak akan pernah memaafkannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir dan telah menghabisi pria kekar di hadapannya, pada saat ini ada 3 kilatan pelangi panjang yang muncul dari arah yang berbeda. Mereka mendekati Xiaoyan dan menyebar sebelum akhirnya menyerang dari arah yang berbeda. Klon jangkrik emas juga akhirnya dilepaskan oleh Xiaoyan dan segera berdiri di belakang tubuh Xiaoyan. Ketiga sosok yang menyerang ke arah Xiaoyan merupakan langkah kedua keabadian para dewa. Jika mereka menyerang pada saat yang bersamaan, mereka akan memiliki kekuatan tempur yang cukup besar. Xiaoyan tidak berani ceroboh dan Xiaoyan memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. 7 jejak kaki besar pada saat ini muncul berturut-turut dan ruang bergetar, dan ketiga sosok tersebut juga tampak mandek. Mereka semua mengerang dan darah mereka tampak mendidih. Segera setelah itu mereka mengambil tindakan untuk menahan serangan Xiaoyan. Ketiganya secara bersamaan mengorbankan pedang pemburu jiwa penghancur kehampaan. 3 lesatan pedang pada akhirnya melesat dan ledakan keras pada saat ini melonjak. 7 langkah milik Xiaoyan pada saat ini ditembus oleh cahaya pedang, tetapi bersamaan dengan hal tersebut, ruang bergetar dan ketiga sosok tersebut terkena dampak yang tak terlihat. Semuanya berlumuran darah dan melesat mundur, dan pada saat ini klon jangkrik emas serta tubuh Xiaoyan mulai bergabung. Dengan guntur ekstrim di bawah kakinya, Xiaoyan pada akhirnya seketika langsung menghilang, dan begitu Xiaoyan muncul, Xiaoyan telah mendatangi salah seorang di antara mereka. Tanpa banyak penundaan lagi, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik Yao Bong. Si pria bereaksi dengan sangat cepat dan ia berbalik untuk melawan, tetapi cahaya putih benar-benar memenuhi bola matanya. Ia dengan cepat ditelan oleh kegelapan dan sosoknya pada saat ini tertegun. Namun meskipun begitu, ia pada saat ini memerintahkan pedang pemburu jiwa kehampaan untuk dilesatkan ke arah Xiaoyan. Si pria menarik pedang miliknya dari kejauhan untuk menghantam Xiaoyan dari belakang. Namun begitu pedang ini hendak menembus Xiaoyan, kilatan kembali melonjak di kaki Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menghilang, tetapi pedang ini masih menusuk seseorang. Sosok ini bukanlah Xiaoyan, melainkan pemilik pedang yang baru saja mengendalikan pedangnya sendiri. Pedang pemburu jiwa Void ini menghantam perutnya dan sosok Xiaoyan yang menghilang kembali muncul. Xiaoyan mengelur tangannya untuk meraih gagang pedang yang menusuk perut si pria dan menariknya ke atas. Seketika orang ini terbunuh oleh pedang pemburu jiwa Void miliknya sendiri dan terpotong menjadi 2.
Darah emas berceceran di mana-mana dan Xiaoyan pada saat ini langsung menyulutnya dengan api. Xiaoyan tidak menyisakan kesempatan baginya untuk bisa pulih. Selanjutnya Xiaoyan kembali melahap kekuatan sosok tersebut dan mengumpulkan jiwanya ke dalam bendera penekan jiwa. Di sisi lain, setelah dua orang lainnya berhasil dipukul mundur, mereka tampaknya benar-benar tertekan. Melihat rekannya terbunuh, mereka pada saat ini memutuskan untuk mundur. Tatapan di mata Xiaoyan menjadi semakin tajam dan Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk melepaskan mereka. Tidak peduli apapun situasinya, Xiaoyan pada saat ini harus membunuh sebanyak yang Xiaoyan bisa. Namun ketika Xiaoyan hendak mengejarnya, tiba-tiba Xiaoyan diselimuti oleh aura yang kuat dan sebuah kuali pada saat ini muncul di atas kelapa Xiaoyan. Kuali ini memancarkan daya penekanan yang kuat yang langsung membuat Xiaoyan terdiam. Suara sosok yang mengendalikan kuali juga terdengar ketika berteriak ke arah Xiaoyan agar ia jangan sombong. Begitu kata-katanya terdengar, kuali raksasa ini pada akhirnya meraung terjatuh langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tanpa basa-basi pada saat ini segera mengambil sesuatu di telinganya dan cahaya dingin melesat keluar. Seketika kilatan cahaya ini berubah menjadi pilar raksasa setinggi puluhan meter. Xiaoyan pada saat ini menggunakan pilar Tianjun yang dihantamkan menuju ke arah kuali yang melesat terjatuh. Kehampaan seketika kembali berguncang. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki dukungan dari klon dewa asli, Xiaoyan juga merupakan dewa asli bintang 5 dan mampu menampilkan kekuatan dari pilar Tianjun. Xiaoyan sekali lagi mengayunkan pilar Tianjun untuk berhadapan dengan kuali yang mendekat. Ledakan keras pun seketika terjadi dan ketika keduanya bertemu, kuali hitam ini langsung hancur berkeping-keping dan meledak ke segala arah. Si pria pun seketika berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berani menghancurkan kuali suci miliknya. Xiaoyan menatap ke arah sosok di balik kuali hitam yang merupakan pria dari Taixu. Pria ini berkulit gelap dan tampak cukup lucu, tetapi auranya lebih kuat daripada 3 orang yang menyerang Xiaoyan sebelumnya. Setidaknya ia pada saat ini merupakan langkah ketiga keabadian para dewa. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tentu saja tidak takut dan Xiaoyan pada saat ini meledek ke arah si pria. Xiaoyan berkata bahwa mereka yang berasal dari Taixu seharusnya ahli dalam teknologi Styx. Namun mengapa ia hanya bisa menempat benda-benda rendahan seperti ini? Bisakah benda ini dianggap sebagai apa yang disebut dengan senjata terlarang Taixu? Mendengar hal tersebut, si pria pada saat ini tampak sangat marah. Sosoknya berteriak meskipun Xiaoyan menghancurkan salah satu kuali miliknya, ia pada saat ini masih memilikinya satu lagi. Begitu selesai berbicara, si pria mengangkat tangannya dan kuali hitam seketika kembali meraung. Sementara itu Xiaoyan segera mengangkat kakinya dan menendang pilar Tianjun dan keduanya kembali bertabrakan. Kuali hitam ini kembali dihancurkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan segera berteriak, apakah masih ada lagi? Si pria dengan marah berteriak bahwa ia masih memilikinya lagi. Kuali-kuali ini ditempa dengan kerja kerasnya dan Xiaoyan harus menerima akibatnya. Si pria pada akhirnya terus-menerus melemparkan kuali hitam sementara Xiaoyan terus-menerus mengayunkan pilar Tianjun. Tidak peduli seberapa banyak si pria pada saat ini melemparkan kuali, pada akhirnya kuali ini hancur berkeping-keping. Pada saat ini pertempuran di area pertarungan tampak sedikit lucu untuk sesaat. Sementara itu di pusat dari Dewa Taixu di antara banyak sosok berdiri beberapa orang yang tidak jauh dari bola cahaya. Mereka menyaksikan pertempuran yang berada di bawah dan mereka pada saat ini saling berbincang-bincang. Mereka adalah para pangeran Taixu dengan menggunakan Void Guard Armor yang jelas berbeda dari Void Guard Armor yang digunakan oleh para prajurit Taixu. Salah seorang di antara mereka pada saat ini bergumam, bukankah pangeran kedua sudah memberi perintah? Apa gunanya bagi mereka untuk terus-menerus menguji orang yang begitu lemah ini? Menghadapi perkataan tersebut, salah seorang lainnya segera menjelaskan agar mereka jangan ceroboh. Ia mendengar bahwa orang ini telah menghabisi banyak saudara mereka.
Sosok yang sebelumnya berbicara pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka semua adalah saudara tiri dengan bakat yang sangat berbeda. Jika mereka mokat di dalam pertempuran, terlepas dari kecerdasan dan keberuntungan mereka, dapat dikatakan bahwa itu hanyalah nasib buruk. Selain itu, jika mereka melihat situasi yang terjadi pada saat ini merupakan situasi pengepungan. Bahkan jika orang ini adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, ia pasti akan mokat dengan banyaknya ahli kuat dari Taiksu. Orang ini benar-benar akan mokat bahkan tanpa mereka melakukan apapun kepadanya. Terlebih lagi ada juga putri ketiga di sini. Oleh karena itu, mengapa mereka harus takut? Begitu si pria mengucapkan hal ini, pada saat ini mereka melayangkan mata mereka menatap ke arah Xuye. Tatapan dari sosok-sosok ini tampak tidak bersahabat dan tidak ada ekspresi di wajah cantik Xuye. Bagaimanapun selama ia mengikuti Xiaoyan, ia telah banyak belajar dan temperamennya sangat terpengaruh. Sementara itu, sosok-sosok yang sebelumnya menatap ke arah sosok Xuye pada saat ini kembali melontarkan ledekan kepadanya. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa tampak terlihat jelas bahwa putri ketiga pada saat ini merasa khawatir. Tampaknya ia merasa khawatir dengan orang-orang kuat dari Taiksu dan khawatir mereka akan dikalahkan. Mendengar nada sarkastik ini, Xuye pada saat ini hanya terdiam dan terus-menerus menatap ke arah pertempuran. Sepertinya Qiu benar-benar telah terbiasa dengan lingkungan yang seperti ini. Ia pada saat ini benar-benar tidak ingin menanggapi perkataan mereka dan ia hanya berfokus pada pertempuran yang dialami oleh Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini sebuah ledakan terdengar di pusat pertempuran. Pertempuran sengit terjadi di antara kedua belah pihak dan prajurit langkah ketiga keabadian dewa ini bertahan sedikit lebih lama. Namun pada akhirnya hasilnya tetap sama dengan si pria yang pada saat ini dikalahkan Xiaoyan. Kesombongan pria itu sebelumnya telah digantikan oleh rasa takut karena ia pada saat ini tubuhnya terbakar hebat. Vitalitasnya cepat menghilang dan ia benar-benar merasa menyesal. Tampaknya kekuatan bertarung Xiaoyan begitu kuat sehingga melampaui imajinasinya. Bahkan level ketiga keabadian para dewa bukanlah tandingan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menilai kekuatan tempurnya sendiri secara akurat. Selain itu Taiksu ini juga terlalu lemah dan jika mereka berhadapan dengan orang-orang kuat dari Senshi, mereka akan mampu dihabisi dengan cepat. Tampaknya jika begitu permasalahannya, orang-orang kuat di Senshi bahkan akan bisa menghabisi orang-orang yang kekuatan di atas mereka. Xiaoyan pun melihat sekitar dan Xiaoyan berpikir bahwa orang-orang kuat Taiksu lainnya pada saat ini masih belum bergerak. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun tersebar dan dengan cepat mengunci beberapa sosok di samping Qiu. Xiaoyan juga melihat Qiu tetapi Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya. Mata Xiaoyan tampak seolah-olah Xiaoyan tidak mengenali Qiu. Tetapi Qiu tahu bahwa alasan mengapa Xiaoyan berusaha untuk seperti tidak mengenalinya adalah karena Xiaoyan tidak ingin melibatkan Qiu. Secara singkatnya, Xiaoyan pada saat ini hanya ingin melindungi Qiu. Merasa tersentuh di dalam hatinya, mata Qiu berkedip saat ia memikirkan bagaimana cara ia bisa membantu Xiaoyan pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya menatap tajam ke arah orang-orang yang berada di samping Qiu dan mulai berteriak dengan nada arogan. Xiaoyan bertanya apakah mereka semua adalah sampah. Mendengar teriakan Xiaoyan, sosok-sosok di samping Qiu pada saat ini mengerutkan kening. Salah seorang di antara mereka segera kembali berkata bahwa orang ini tampaknya ingin mati dengan cepat. Ia masih berani berbicara omong kosong dan ia benar-benar mencari mati. Begitu selesai berbicara, sosoknya menoleh dan berkata agar kakak kedua membiarkannya untuk menghabisi orang ini. Si pria pada saat ini menggenggam pedang yang sangat luar binasa berwarna hitam yang tergantung di punggungnya. Ini adalah pedang pemburu jiwa Void miliknya. Pedang ini tampak seperti tinta hitam dan hanya jika diperhatikan dengan seksama, seseorang akan dapat melihat bahwa pedang ini ditutupi dengan segel halus dan terdiri dari 9 segel emas.
Si pria dengan penuh percaya diri segera berkata bahwa ia benar-benar ingin memperlihatkan betapa kuatnya pedang miliknya. Pedang ini telah ditempa dengan miliaran jiwa dewa dari Senshi. Ia berani mengatakan bahwa pedangnya ini adalah pedang terkuat yang ada di alam semesta. Melihat kearoganan dari sosok tersebut, Xuan King pada akhirnya segera berbicara perlahan kepada sosok pria bernama Su Xingyi. Ia berkata bahwa Su Xingyi bisa pergi, tetapi ia harus memikirkan hal ini dengan baik-baik. Jika ia memilih untuk terjun ke dalam pertempuran, maka kemungkinannya adalah Xiaoyan yang mokat atau Su Xingyi yang mokat. Pria bernama Su Xingyi pada saat ini mendengus dingin dan bergumam bahwa orang ini hanyalah langkah pertama keabadian dewa. Bahkan meskipun ia memiliki beberapa trik, kesenjangan kekuatan di antara mereka masih terlalu jauh. Namun setelah sosoknya mengatakan hal ini, sosok pangeran bernama Su Xingyi masih belum memutuskan untuk melangkah maju. Sejujurnya, meskipun kekuatan Xiaoyan yang ia rasakan hanyalah langkah pertama keabadian para dewa, tampak terlihat jelas bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah dan tanpa adanya kesulitan menyelesaikan seorang di langkah ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa Xiaoyan sesungguhnya memiliki kekuatan yang tersembunyi. Begitu ia memikirkan hal ini, kesombongannya pada saat ini sedikit mereda dan sosoknya kembali mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa untuk menghindari kecelakaan sebaiknya mereka harus bersama-sama menghabisinya. Mendengar hal ini, Xuan King pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya kepada pria di sebelahnya yang bernama Xu Wei. Ia bertanya apakah Xu Wei pada saat ini bersedia bekerja sama dengan Su Xingyi untuk menghabisinya. Sesosok pria dengan tubuh tinggi dan berotot pada saat ini tampak memandang ke arah Su Xingyi. Selanjutnya, keduanya pada saat ini sama-sama menunjukkan rasa percaya diri. Su Xingyi pun segera berkata bahwa saudara Xu Wei merupakan prajurit langkah ketiga keabadian para dewa dengan 6 sumber. Sementara itu Su Xingyi adalah prajurit langkah ketiga keabadian dewa dengan 7 sumber. Jika mereka berdua bersaudara bergabung, akan mudah bagi mereka untuk menghabisi orang ini, tidak peduli kartu truf apa yang ia miliki. Mendengar hal tersebut, Xu Wei pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xuan King dan menjelaskan bahwa Xu Wei akan mematuhi perintah saudara kedua. Ia pada saat ini akan bekerja sama untuk menghabisi sosok tersebut. Melihat para pangeran yang pada saat ini hendak mengambil tindakan, Xiaoyan pada saat ini masih menatap ke arah mereka. Tidak ada satupun sosok di antara prajurit yang pada saat ini berani maju menyerang ke arah Xiaoyan. Tampaknya para ahli taiksu lainnya yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar ketakutan dengan kekuatan Xiaoyan. Bagaimanapun seorang di langkah ketiga keabadian para dewa baru saja dihabisi oleh Xiaoyan. Sementara itu, sebelum bergegas ke arena pertempuran, Su Xingyi pada saat ini berbincang-bincang dengan Xu Wei. Tampaknya mereka telah memikirkan cara untuk menghadapi Xiaoyan. Xu Wei pun pada akhirnya mengangguk dan setelah keduanya siap, mereka pada akhirnya bergerak berubah menjadi kilatan pelangi. Mereka langsung menyapu ke pusat pertempuran dan mereka segera berdiri di hadapan Xiaoyan. Su Xingyi dan Xu Wei pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan dan perbincangan di antara para prajurit taiksu pada saat ini menyebar. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa Yang Mulia akhirnya mengambil tindakan. Yang Mulia Su Xingyi dan Xu Wei pasti akan mampu menghabisi sampah ini dalam sekejap. Sementara itu Su Xingyi pada saat ini tersenyum dan meledek ke arah Xiaoyan ketika berkata bahwa awalnya ia mengira reinkarnasi Yang Mulia akan sangat kuat. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya seburuk ini dan hanya berada di langkah pertama keabadian para dewa. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan bersamaan dengan hal tersebut, pangeran yang tersisa lainnya pada saat ini juga seketika berbincang-bincang. Salah seorang di antara mereka pada saat ini berkata bahwa meskipun kekuatan kedua orang ini masih kalah dengan pangeran yang tersisa di belakang, mereka tampaknya lebih dari cukup untuk menghadapi apa yang disebut dengan reinkarnasi Yang Mulia ini. Menanggapi perkataan sosok tersebut, seorang pria pada saat ini segera berkata bahwa menurutnya pada saat ini ada sesuatu yang aneh.
Dapat dikatakan bahwa reinkarnasi Yang Mulia ini tidak sesederhana itu. Jika kedua orang ini tidak berhati-hati, maka mereka benar-benar akan terjatuh dan mokat di tangannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria ini, pria yang sebelumnya terlihat sombong pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Sosoknya berkata bahwa saudara Xuanzan memiliki tatapan atau visi jangka panjang. Ia tampaknya benar-benar telah teroboh dan ia benar-benar terlalu sombong. Jika saudara Xuanzan pada saat ini mengambil tindakan, maka sepertinya orang ini akan bisa musnah dalam waktu sekejap. Menanggapi hal tersebut, pria bernama Xuanzan pada saat ini memiliki ekspresi muram dan hanya menyaksikan pusat pertempuran. Sementara itu di pusat pertempuran, Su Xingyi pada saat ini terus-menerus ngoceh di hadapan Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini meledek dengan berkata karena Yang Mulia benar-benar sangat lemah. Sebaiknya ia berlutut dan bersujud sebanyak 100 kali dan dengan begitu maka ia akan membiarkan tubuhnya tetap utuh. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening sambil mencubit dagunya. Xiaoyan lanjut bergumam, berapa banyakkah anak yang telah dilahirkan oleh Xu Qiantai? Xiaoyan telah membunuh begitu banyak Yang Mulia Taixu dan bagaimana mungkin ada lebih banyak Yang Mulia lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pada saat ini Su Xingyi segera berteriak. Ternyata Xiaoyan bahkan tahu nama orang tua itu. Selain itu, yang harus Xiaoyan tahu adalah bahwa Xiaoyan selama ini hanya menghabisi Yang Mulia dengan tingkat seperti sampah. Namun kali ini Xiaoyan telah berhadapan dengan Yang Mulia yang memiliki kekuatan absolut dan Xiaoyan tidak akan bisa bertahan. Xiaoyan seketika tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Su Xingyi. Xiaoyan menatap ke arah Su Wei sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Su Xingyi. Selanjutnya Xiaoyan segera berkata dengan nada meledek ke arah mereka. Xiaoyan berkata bahwa mereka benar-benar terlihat begitu sombong. Bahkan mereka tidak berani maju sendirian. Dan apakah mereka benar-benar perlu bergabung? Apakah ini yang dimaksud dengan orang kuat yang akan bisa menghabisi Xiaoyan dan Xiaoyan tidak akan bisa bertahan di bawah tekanannya? Mendengar apa yang diteriakkan oleh Xiaoyan pada saat ini, Xi Xingyi tampaknya benar-benar marah. Sosoknya pada akhirnya lanjut memerintahkan Su Wei untuk meminggir terlebih dahulu karena ia akan menghabisi Xiaoyan sendirian. Su Xingyi tampak lebih percaya diri dan darahnya pada saat ini mendidih. Saat emosi melonjak di dalam benaknya, ia pada saat ini tampak benar-benar kehilangan kesadarannya. Tekad pada saat ini menyebar di benaknya dan ia benar-benar ingin melawan Xiaoyan sendirian. Adapun Su Wei tampak terlihat sangat patuh dan meskipun ia tampak manut wae, tatapan yang ia berikan kepada Su Xingyi pada saat ini terlihat agak aneh. Ia seolah-olah sedang melihat orang bodoh dan ia bahkan benar-benar minggir tanpa adanya pembantahan. Melihat Su Wei yang mundur, Xiaoyan pada saat ini seketika berubah menjadi serius. Xiaoyan bergumam bahwa mereka berdua benar-benar bertingkah agak aneh. Mereka jelas bisa bekerja sama dan apakah mereka mencoba merencanakan sesuatu untuk menyelinap dari belakang? Xiaoyan menyipitkan sedikit matanya dan Xiaoyan harus berhati-hati dengan mereka apapun yang terjadi. Sementara itu di sisi lain, Su Xingyi pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia telah siap. Jika begitu permasalahannya, Su Xingyi pada saat ini akan segera menyerang. Tekanan yang kuat menyapu dan Su Xingyi pada saat ini mengeluarkan tangannya untuk meraih ke depan. Pedang pemburu jiwa kehampaan yang melayang di belakangnya mengembun di telapak tangannya. Pedang ini bersinar dengan cahaya kehitaman dan kebencian yang kuat berubah menjadi udara hitam yang tak berujung dan menyebar. Kebencian yang begitu kuat ini membuat hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Xiaoyan bisa menyadari bahwa pedang ini sama sekali berbeda daripada pedang yang ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya berapa banyakkah makhluk sensi yang telah dihabisi dan dijadikan korban untuk memurnikan pedang ini. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sedikit tertegun, Su Xingyi pada saat ini berniat untuk mengguncang mental Xiaoyan. Sosoknya bertanya apakah Yang Mulia bisa merasakannya. Ia mendengar bahwa Yang Mulia adalah penjaga dari dunia sensi.
Namun jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan kebencian di pedangnya ini benar-benar telah mokat bahkan tanpa mendapatkan pertolongan dari Yang Mulia. Jika begitu permasalahannya, apakah gelar Yang Mulia benar-benar pantas didapatkan oleh Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Su Xingyi dan Xiaoyan memang merasakan tekanan dari pedang pemburu jiwa void di hadapannya. Pedang ini dapat mengancam Xiaoyan. Namun pada saat ini kekuatan dari jangkrik emas benar-benar telah mencapai langkah ketiga. Jika mereka ingin bertarung, maka Xiaoyan sama sekali tidak takut. Xiaoyan pun menarik pedang berat misterius dan dengan restu Dingmo, potensi penuh dari pedang ini akan dikeluarkan. Seluruh tubuh Xiaoyan terbakar dengan api 3 warna yang berbeda sebelum akhirnya api dituangkan ke dalam pedang berat misterius. Seluruh badan pedang pada saat ini menjadi panas dan bersinar dengan segudang warna. Segera setelah itu pedang berat misterius tampaknya tidak dapat menampung lebih banyak api. Pedang ini mulai terbelah. Kekuatan jantung api yang terpancar juga pada saat ini benar-benar sangat mencengangkan. Seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan yang telah menerobos ke tingkat keabadian dewa, tidak hanya kekuatan jantung api ini mengandung kekuatan aturan, tetapi kekuatannya juga menjadi semakin kuat. Bahkan pada saat ini kehampaan mulai menunjukkan lapisan gelombang panas sebelum akhirnya area di sekitar Xiaoyan mulai terbakar. Seolah-olah kehampaan sendiri pada saat ini telah terbakar, dan begitu melihat hal ini Su Xingyi menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi dan ia pada saat ini hanya sedikit mengerutkan kening dan berfokus pada pertempuran.